24 Juni 2026, tanggal di mana video ini diupload. Tapi pada tanggal ini di masa lalu, sebuah kerajaan berjuang pertahankan kemerdekaannya di medan perang. Sebuah bangsa Amerika Selatan meraih kebebasan melalui pertempuran berdarah. Seorang tokoh politik lahir di tengah warisan kolonial yang panjang. Sebuah negara mengganti identitas nasionalnya di tengah gejolak dunia yang semakin tidak pasti. Dan di Eropa, sebuah blokade besar menjadi simbol dimulainya era baru yang penuh dengan ketegangan. Dan inilah 5 tragedi yang terjadi pada 24 Juni di tahun-tahun sebelumnya. Dan di akhir video ini, ada sebuah catatan sejarah yang menyedihkan bagi masyarakat Indonesia. Di tanggal yang sama, tapi di tahun yang jauh dari 2026. Awal abad ke-14, wilayah Britania Raya belum menjadi satu negara seperti yang kita kenal hari ini. Saat itu, Skotlandia masih berjuang mempertahankan kemerdekaannya dari ambisi ekspansi Inggris. Konflik ini dikenal sebagai Perang Kemerdekaan Skotlandia. Di tengah perang yang telah berlangsung selama bertahun-tahun, muncul seorang pemimpin yang menjadi simbol perlawanan, yaitu Robert the Bruce. Pada 23 hingga 24 Juni 1314, pasukan Skotlandia berhadapan dengan tentara Inggris yang dipimpin oleh Raja Edward II di dekat Sungai Bannock, tidak jauh dari kota Stirling. Secara jumlah, pasukan Inggris jauh lebih besar, namun Robert memahami medan tempur dengan sangat baik. Lahan yang sempit dan berlumpur membuat pasukan berkuda Inggris kesulitan untuk bergerak. Sebaliknya, infanteri Skotlandia memanfaatkan kondisi tersebut untuk melancarkan serangan yang efektif. Dan pada 24 Juni, pertempuran mencapai puncaknya. Pasukan Inggris dipukul mundur. Banyak prajurit tewas atau tenggelam saat berusaha melarikan diri. Kemenangan di Bannockburn menjadi salah satu titik balik terpenting dalam sejarah Skotlandia. Tetapi kemenangan itu harus dibayar mahal. Ribuan nyawa melayang dalam perang yang dipicu oleh perebutan kekuasaan dan hak menentukan nasib sendiri. Memasuki awal abad ke-19, gelombang revolusi mulai menyapu Amerika Latin. Wilayah-wilayah koloni Spanyol menuntut kemerdekaan setelah berabad-abad di bawah kekuasaan Eropa. Salah satu medan perjuangan yang paling menentukan terjadi di wilayah yang kini menjadi Venezuela. Tokoh utama perjuangan ini adalah Simón Bolívar. Setelah bertahun-tahun menghadapi perang, Bolívar menyadari bahwa kemenangan besar diperlukan untuk mengakhiri dominasi Spanyol. Kesempatan itu datang pada 24 Juni 1821. Di daratan Carabobo, pasukan kemerdekaan berhadapan dengan tentara kerajaan Spanyol. Pertempuran berlangsung sengit. Kedua pihak memahami bahwa hasil pertempuran ini akan menentukan masa depan dari Venezuela. Setelah beberapa jam pertempuran, pasukan Bolívar akhirnya berhasil memukul mundur tentara Spanyol. Kemenangan ini juga membuka jalan menuju kemerdekaan Venezuela dan mempercepat runtuhnya kekuasaan kolonial Spanyol di Amerika Selatan. Pada 24 Juni 1934, lahirlah seorang anak bernama George Odlum di pulau kecil Saint Lucia. Sekilas, kelahiran seorang anak hanyalah sebatas hal yang lumrah di belahan dunia manapun. Tak terkecuali di Saint Lucia, yang saat itu masih berada di bawah koloni Inggris. Seperti banyak wilayah Karibia lainnya, pulau ini mewarisi sejarah panjang perbudakan, eksploitasi ekonomi, hingga ketimpangan sosial. George Odlum tumbuh di tengah masyarakat yang sedang mencari identitas politiknya sendiri. Dan di kemudian hari, ia menjadi salah satu tokoh penting yang memperjuangkan kedaulatan
keadilan sosial, dan posisi Saint Lucia di panggung internasional. Hingga puncak karirnya adalah ketika ia menjadi Menteri Luar Negeri bagi negara tersebut di tahun 1979-1981. Perjalanan hidupnya mencerminkan tantangan yang dihadapi banyak negara kecil pasca kolonial. Bagaimana membangun masa depan setelah berabad-abad hidup di bawah kekuasaan asing. Tahun 1939, dunia sedang bergerak menuju Perang Dunia Kedua. Di Asia Tenggara, sebuah negara mengambil keputusan yang akan membentuk identitas nasionalnya selama puluhan tahun ke depan. 24 Juni 1939, pemerintah Siam secara resmi mengubah nama negara menjadi Thailand. Perubahan ini dipimpin oleh Perdana Menteri Plaek Phibun Songkhram, atau yang biasa dikenal dengan Phibun. Sebagai tokoh militer yang naik setelah Revolusi Siam di tahun 1932, Phibun mendorong kebijakan nasionalisme dan modernisasi untuk memperkuat persatuan negara. Bagi Phibun, nama Thailand adalah tanah bagi orang bebas yang dianggap lebih mampu merepresentasikan identitas nasional baru dibandingkan dengan Siam. Namun perubahan ini bukan sekedar pergantian nama. Pemerintah juga mendorong penggunaan bahasa nasional, membentuk budaya modern, dan memperkuat identitas kebangsaan. Di tahun 1948, Perang Dunia Kedua telah berakhir. Namun, perdamaian ternyata tidak berlangsung lama. Dunia segera terbelah menjadi dua kubu besar. Di satu sisi ada Amerika Serikat dengan sekutunya, dan di sisi lain ada Uni Soviet. Salah satu titik penting dalam ketegangan ini terjadi pada 24 Juni 1948. Hari itu, Uni Soviet memutus seluruh jalur darat dan perairan menuju Berlin Barat. Peristiwa yang lebih dikenal sebagai blokade Berlin. Kota Berlin sendiri berada jauh di dalam wilayah pendudukan Soviet, tetapi sebagian kota masih dikuasai oleh Sekutu Barat. Blokade dilakukan untuk menekan Amerika Serikat, Inggris, dan Perancis agar meninggalkan Berlin Barat. Akibatnya, jutaan warga sipil terancam kekurangan makanan, bahan bakar, dan kebutuhan pokok. Namun Sekutu Barat menolak menyerah. Mereka meluncurkan operasi besar-besaran yang dikenal sebagai Berlin Airlift. Pesawat kargo terbang siang dan malam, mengirimkan pasokan ke kota yang terkepung. Selama hampir 1 tahun, langit Berlin dipenuhi dengan pesawat, hingga akhirnya pada Mei 1949, blokade akhirnya berakhir. Lain berbagai catatan sejarah dari luar negeri. Di Indonesia sendiri, terdapat satu catatan sejarah kelam di tanggal 24 Juni yang perlahan terlupakan, yaitu di tahun 2014. Para petani di Kabupaten Kerawang melakukan aksi untuk mempertahankan lahannya yang akan dieksekusi oleh PT Sumber Air Mas Pratama seluas 350 hektar yang mencakup 3 desa, yaitu Wanasari, Wanakerta, dan Margamulya di Kecamatan Teluk Jambe Barat, Kabupaten Kerawang. Dalam aksi itu, ribuan personel aparat dari kepolisian dan BRIMOB dikerahkan untuk berjaga-jaga di sekitaran lokasi aksi para petani tersebut. Semakin lama, suasana mulai mencekam. Tidak lebih dari 3 jam aksi dilaksanakan, aparat mulai memukul mundur para demonstran, mulai dari penggunaan water cannon, gas air mata, hantaman, hingga peluru karet yang berujung terlukanya beberapa warga yang melakukan aksi. Sebuah tragedi yang memunculkan pertanyaan, apakah aparat memang lebih berpihak kepada para pemodal daripada masyarakat setempat?